16 tahun ke usia perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pupu mantang uronyo yang berhasil jalankan di Aceh. Bukan cuma sebatas pilkada, pileg, ataukah hal-hal yang lebih krusial, yang lebih diutamakan uronyo harus tercipta atau lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga nibak malam yang berbahagia kamrumpok dengan luntuan Mr. JJ di channel yang cukup sederhananya, yaitu Mr. JJ Sang Bangsawan. Ikuti kamu nibak malam yang berbahagianya, ta pegah-pegah haba perkara Aceh sampo dengan liputan yang menarik, isu-isu hangat. Dan jadi nibak malam yang berbahagianya Mr. JJ hadir di channel Mr. JJ Sang Bangsawannya untuk mencoba kita bahas tentang persoalan Aceh yang saatnya tengah begitu hangat dengan isu-isu krusial. Nah, isu untuk menggulingkan Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haidar. Nah, isu untuk menggulingkan Mualim Muzakir Manaf sebagai Panglima GAM atau Ketua KPA Pusat. Macam lah isu yang tadi nibak saatnya. Tapi Lon melihat dari situasi dan sudut pandang yang berbeda. Takalan Aceh uronyo semenjak tanda tangani perdamaian di Helsinki, Finlandia, nyona padum-padum bohai yang menarik untuk tak kupas, dan tente ternyata pegahaba malamnya tetap dalam koridor dan konteks perdamaian Aceh. Hana lepas daripada konteks perdamaian. Karena pekan karena Aceh uronyo berdamai dengan pemerintah Republik Indonesia. Untuk akan tanya kalian sama-sama wawancara menarik dari sebuah channel atau sebuah radio dengan Joha Christensen sebagai pihak yang menjadi mediasi atau bahagian daripada CMI yang sudah memediasi lahirnya perdamaian antara Aceh dengan Republik Indonesia atau antara GAM dengan Republik Indonesia. Pupu perkara yang kena sorot lagi tanya malamnya dalam channel Mr. JJ Sang Bangsawannya, yang pun dari pandangan mata pihak CMI, perdamaian di Aceh sudah berlangsung atau sudah bisa dikendalikan dalam konteks perdamaian, yaitu sudah ada saling kesepahaman antara kedua belah pihak yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman bersama yang dilahirkan nibak tanggal 15 Agustus 2005 yang silam. Di pihak CMI dalam wawancara nanti akan tampilkan
menganggap bahwa persoalan Acehnya Oronyo dengan hadirnya pihak ketiga sebagai mediasi antara GAM dengan RI menganggap bahwa persoalan Aceh telah selesai. Tapi di pihak yang lain, suara-suara lantang Oronyo dari para kombatan GAM atau ex-GAM atau ex-TNA GAM nyo melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi itu takalan litanya bersama pu yang akan disampaikan oleh rakan-rakan tanyo dari barisan perjuangan yang merasakan 15 bahkan 16 tahun usia perdamaian Aceh nih Mbak saatnya. Maksud dan tujuan videonya tidak untuk mengungkit persoalan, tapi sekedar untuk sharing antara tanyo bersama, menjadikan barometer di mana pihak CMI menganggap persoalan Aceh telah selesai, namun pihak Aceh sendiri merasakan masih banyak kekurangan yang harus ditanyo jalani Oronyo. Mungkin salah satu yaitu menyangkut dengan poin-poin MOU Helsinki yang lebih kurang yang paling fatal lebih kurang dapat Oronyo yang belum terrealisasi di Aceh, yaitu menyangkut dengan wewenang dari Wali Nanggro sesuai dengan amanah MOU Helsinki belum atau golom terjadi dengan maksimal, sehingga Wali Nanggro tidak berfungsi sebagaimana layaknya sesuai dengan yang kali dijabarkan dalam MOU Helsinki. Jadi kedua, persoalan yang menyangkut dengan cukup fatal Oronyo di Aceh, cukup krusial. Mungkin menyonyo Oronyo bisa terjadi atau disahkan, diterima oleh pemerintah pusat, yaitu menyangkut dengan bendera Aceh, lambang Aceh, dan himne Aceh. Oronyo berkibar Oronyo bendera di Aceh, dan lambang Oronyo bisa diterapkan di seluruh pemerintahan dalam konteks Aceh. Kemudian himne Aceh dikun atau dinyanyikan di setiap event-event pemantang yang Oronyo di Aceh. Dan bamandungnya tente harapan yang lebih raya muatan lokal Oronyo yang menyangkut dengan yang terjadi di Aceh setelah perdamaian MOU Helsinki lahir. Jadi sigate takalan sama-sama yang dijelaskan oleh Mr. Joha dari Krisis Management Initiative atau CMI yang telah memediasi lahirnya perdamaian antara GAM dan RI. Tetap bersama kamu di Mr. JJ Channel atau Mr. JJ Sang Bangsawan. Selamat sukses sama perdamaian Aceh yang sudah 15 tahun jalan dengan baik, luar biasa. Saya ingin lihat ke depan bagaimana Indonesia bisa menguntungkan dan bisa implementasi proses Aceh untuk penyelesaian konflik lain yang ada di dunia. Dan sedikit latar belakang dari proses Aceh yang penting untuk teknis, bagaimana kita atur proses perdamaian yang bisa sukses. Saya datang di Indonesia sudah tahun 1985 dengan istri saya dan 2 putra. Kami sebagai dosen luar biasa di Unhas selama 6 tahun. Dan justru itu tahu adat istiadat Indonesia dan belajar bahasa Indonesia, dan itu menjadi salah satu kunci untuk menjadi fasilitator dan tahap persiapan untuk perundingan di Helsinki. Secara singkat, saya hanya ingin katakan bahwa bulan Juni
2003 saya bertemu semua pimpinan GAM di Stockholm karena adalah urusan dinas dari perusahaan kami. Saya sebagai direktur utama. Kemudian bulan Desember 2003 saya ketemu Wakil Menteri Dr. Farid Hussein yang di Menko Kesra, mitra atau kolega dengan Yusuf Kalla, dan sejak pertemuan pertama kami dengan Dr. Farid Hussein mempersiapkan supaya pihak dua-dua, pemerintah Indonesia dan pimpinan GAM setuju untuk rundingan. Dan ini adalah salah satu poin pertama yang saya ingin naikkan, bahwa untuk proses perdamaian, untuk proses penyelesaian konflik harus ada persiapan analisa yang sangat-sangat bagus. Tanpa itu tidak mungkin bisa ada proses yang sukses. Kemudian kalau kita lihat ini konflik Aceh itu sangat-sangat sensitif untuk Indonesia. Apalagi karena ada pengalaman dari tim-tim beberapa tahun sebelum proses perdamaian Aceh itu sangat-sangat sensitif khusus untuk TNI. Dan kita harus jujur, tanpa ada pihak ketiga, konflik Aceh hampir bisa dikatakan tidak bisa selesai, karena posisi GAM adalah begitu, bahwa harus ada pihak ketiga yang memfasilitasi dan mediasi antara pihak dua-dua. Dan ini saya naikkan sebagai contoh luar biasa di tingkat dunia, bahwa pemerintah Indonesia tersedia untuk bukan hanya mengundang, untuk percaya pada pihak ketiga. Tim negosiasi Finlandia, ya, itu terdiri dari mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan saya sendiri, dan kami ada sekretariat yang 5 orang lain. Itu adalah luar biasa, dan tentu itu bagaimana bisa, kalau untuk saya sendiri itu normal. Pak JK dia katakan sama DPR RI dan publik, ya kenapa kita tidak bisa panggil pihak ketiga? Kita juga ikut olimpiade dengan negara-negara lain, kita juga ada dagangan antara lain. Kenapa tidak bisa kerjasama di sektor perdamaian dan minta bantuan dan fasilitasi dari pihak ketiga? Kenapa saya naikkan hal ini? Karena salah satu obstacle, kesulitan adalah untuk pemerintah untuk panggil atau untuk setuju bahwa ada pihak ketiga yang jujur, ikhlas, dan ada pengertian tentang masalah yang dihadapi oleh salah satu negara. Ini satu contoh, satu konflik seperti hampir sama seperti di Aceh adalah di Patani, Thailand Selatan. Dan menurut saya itu konflik tidak bisa selesai tanpa ada pihak luar, pihak ketiga, karena tidak ada kepercayaan antara pemerintah Thailand atau dari representatif Patani. Tetapi sifat pemerintah Thailand atau tentara Thailand jauh beda daripada Indonesia yang dulu. Mereka khawatir, mereka adalah paranoid bahwa ada intervensi atau ada sesuatu yang mereka tidak harapkan untuk penyelesaian konflik tersebut. Atau satu contoh yang beda tetapi ada banyak kesamaan. Kita tahu ada masalah di Hong Kong. Menurut saya
itu pihak ketiga kalau diundang 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu mungkin bisa bantu supaya generasi muda tidak menggunakan cara anarkistis atau lain yang tidak mungkin bisa diterima oleh pemerintah Cina di Beijing. Ya, karena tidak memungkinkan dan tentu kita tahu pemerintah Cina sangat ketat atau sangat susah untuk setuju bahwa ada pihak ketiga untuk mediasi. Tetapi saya sendiri, saya punya posisi dan sifat dan pengertian bahwa tanpa ada dialog dan sangat sering perlu ada pihak ketiga yang memfasilitasi untuk diskusi-diskusi, itu sangat susah untuk dapat persetujuan antara pihak dua. Kemudian dalam konflik Aceh yang sudah berjalan hampir 30 tahun, tidak mungkin kepercayaan sudah 100% waktu tanda tangan MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. Justru itu pihak GAM bukan hanya minta, mereka bilang mereka tidak setuju perjanjian perdamaian kalau tidak ada monitoring mission. Dan ini adalah faktor dan hal kedua yang luar biasa dari pemerintah Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia karena mereka komit luar biasa tinggi untuk mencapai penyelesaian konflik yang komprehensif, mereka setuju ada monitoring mission yang terdiri dari Uni Eropa dan dari 5 negara ASEAN. Dan itu pun tidak mudah untuk satu negara seperti Indonesia atau negara lain untuk menerima. Tetapi saya kan ikut dari paling awal, termasuk juga persiapan negosiasi, proses negosiasi dan Aceh Monitoring Mission. Dan saya bisa katakan tanpa ada AMM, Aceh Monitoring Mission, kita tidak bisa hari ini bagaimana merayakan bahwa 15 tahun sudah ada perdamaian Aceh. Itu perlu ada pihak luar dalam konflik seperti ada di Aceh. Sekarang saya harap bahwa Indonesia bisa meningkatkan dia punya diplomasi di dunia untuk mempromosikan prinsip-prinsip dan teknis-teknis di proses perdamaian Aceh. Kita tahu Indonesia sekarang non-permanent anggota di PBB, di Security Council, yang tahun kedua, tahun lalu, dan tahun ini. Indonesia adalah demokrasi yang ketiga terbesar di dunia, India, Amerika, dan Indonesia. Indonesia adalah negara yang diterima oleh katakan semua negara di dunia dengan prinsip 1,000 friends, no enemies. Dan mungkin akhir saya mau naikkan prinsip-prinsip, apa yang prinsip-prinsip yang paling penting dalam proses di negosiasi atau rundingan Helsinki. Nomor 1, kami pakai prinsip dignity for all. Tidak bisa ada pihak satu yang rasa kalah, pihak satu yang rasa menang. Itu sangat-sangat penting. Yang kedua, kami pakai prinsip nothing is agreed before everything is agreed. Artinya
baru setelah semua topik-topik disetujui baru ada MOU, baru ada sesuatu yang bisa disetujui sama-sama. Kemudian tentu saya mau promosikan dan mau naikkan nama atau profesionalisme kolega saya, mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Dia kan pada saat 2005 sudah pengalaman lama untuk beberapa konflik dan dia fair sama RI dan dia fair juga sama GAM. Artinya dia tidak berpihak. Dan dia juga agak bagaimana straightforward. Dia terbuka. Kalau ada sesuatu yang dia tidak setuju atau dia tidak bisa menerima sebagai alasan, dia tidak dengan cara kasar. Kadang-kadang saya rasa malu sedikit karena dia terlalu keras, tetapi pihak dua-duanya selalu katakan meskipun kadang-kadang keras, dia katakan dia fair. Dan mungkin yang hal-hal terakhir yang saya naikkan, tentu kami sebagai negara dan bangsa Finlandia sangat-sangat bangga bahwa ada negara Indonesia yang bisa terima Finlandia sebagai perantara untuk penyelesaian konflik ini. Dan setelah MOU Helsinki 2005, 15 tahun lalu, hubungan antara negara dua kita itu bertingkat. Dan 5 tahun lalu Presiden Finlandia kunjungi Indonesia, kunjungan kenegaraan, dan sedang kami harap Presiden Jokowi mudah-mudahan sebelum selesai jabatan 2024 bisa datang ke Finlandia untuk kunjungan kenegaraan. Ini kedua belah pihak harus bertanggung jawab dengan kami GAM, karena kami GAM sudah mau berdamai, sudah mau turun gunung, senjata kami semua sudah dipotong. Maka hari ini harapan kami hanya selesaikan perkara perjanjian ini semua. Janji-janji butir MOU itu silahkan selesaikan semua. 16 tahun, apa yang kami sabar, apa yang kami tunggu? Inilah yang maksud kami, pasukan GAM bangkit lagi. Kenapa kami bangkit? Bukan kami ajak perang, kami menuntut janji yang sudah ada. Kami menuntut kedua belah pihak tim runding. Kemana tim runding kedua belah pihak hari ini? Kenapa orang itu tidak merunding balik? Menampakkan apa yang sudah dilahirkan hari ini. Yang kami kira, kami GAM kecil-kecil nih, pasukan GAM yang kecil-kecil nih, tidak nampak apapun. Cuma yang nampak hanya otonomi khusus. Otonomi khusus itu pun bukan kami yang nikmati, bukan juga kami lihat masyarakat yang nikmati. Kemana otonomi khusus selama ini? Sedangkan kami GAM yang kecil-kecil ini, kadang-kadang kerja pun nggak ada, apapun nggak ada. Apa yang kami harap? Maka hari ini kami sebagai pasukan GAM, silahkan tim runding menjelaskan ini semua kepada kami. Apa yang sudah hasil 16 tahun tentang perdamaian ini. Kami takut, kami sayangkan kalau perdamaian ini sudah kita jaga 16 tahun. Gara-gara perjanjian ini tidak diselesaikan, tidak diberikan. Kita takut perdamaian ini akan hilang sia-sia nantinya. Karena kami sudah lama menunggu. Maka hari ini harapan kami kepada tim runding kedua belah pihak, silahkan duduk balik, silahkan merunding balik, kasih nampak kepada kami, jangan hanya nampak otonomi khusus yang tidak kami tahu kemana arahnya, kemana pencairannya, dan juga partai lokal hanya setiap 5 tahun sekali naik dewan, naik gubernur, naik bupati, tapi untungnya ke masyarakat mana? Kami ini sudah capek menunggu hujatan, cacian, marahan masyarakat hanya ke kami GAM yang ada di lapangan.